Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalamu alaikum wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa akhlul 'uqdatam min amri. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, marilah kita menghadapkan surat Al-Fatihah, hadiah surat Al-Fatihah kepada muallif kitab Irsyadul Ibad, Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Wa usulihi wa furu'ihi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiah kita haturkan kepada muassis Nahdlatul Ulama Haji Syekh Hasyim Asy'ari, yang kebetulan hari ini kalau tidak salah merupakan hal beliau. Kalau kemarin Mbah Mahrus Ali, hari ini Mbah Hasyim Asy'ari, dan para muassis yang lainnya. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiah Fatihah yang ketiga kami haturkan kepada para guru-guru saya, Romo Kiai Muslim Pondok Pesantren Futufiyah Meranggen, Romo Kiai Haji Sahal Mahfud Kajen Pati, Romo Kiai Haji Mansur Khalil Pondok Pesantren Sodetan Lasem Abaibun Gus Koyum, kemudian Romo Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, usulihim wa furu'ihim lahum al-Fatihah. Fatihah yang berikutnya kami Kiai Haji Abdul Halim dan ibu saya Hajah Siti Faizah, serta ibu bapak mertua saya Kiai Haji Muhtadi Syarif dan mertua saya Nyai Hajah Maksunah. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa amaddana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih ilmi, karena kemarin baru separuh. Semoga hari ini, besok kita akan memasuki materi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tabraniyu ngetokaken tong riwayataken sapa At-Tabraniyu wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, ma ubidallahu bi syai'in afdalu minal fiqhi
wahidin asyaddu ala syaitani min alfi abid. Ma'ubida mane manafin, ma'ubida ora disembah, tidak disembah. Siapa yang tidak disembah? Allah, Gusti Allah, Allah Ta'ala tidak disembah bisyai'in, dengan sesuatu, bisyai'in kelawan siwiji-wiji, iku afdalu lebih utama, minal fikhi daripada ilmu fikih, fiddini di dalam ilmu agama. Wala faqihin wahidin dan utawi kedue wong kang pinter atau ngalim ngilmu fikih. Wali faqihin wahidin dan utawi kedue wong kang ngalim fikih, wahidin kang siji, iku asyaddu luwih abot, iku asyaddu luwih abot, lebih berat, ala syaitoni bagi setan, min alfi abidin daripada 1000 orang ahli agama, orang ahli ibadah. Seorang wali faqihin wahidin lan utawi kedue wong kang duweni ilmu fikih, orang alim, wahidin kang siji. Jadi ada satu orang ahli ilmu agama, asyaddu iku asyaddu lebih berat, ala syaitoni daripada bagi setan, ala syaitoni bagi setan, min alfi abidin daripada 1000 orang ahli ibadah. Jadi bobot orang yang ahli fikih, orang yang pandai, orang yang pinter di bidang agama, bagi setan itu jauh lebih berat ketika dihadapi daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah. Makanya di dalam satu hadis pernah diriwayatkan atau diceritakan, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ini, Rasulullah melangkah menuju ke masjid. Begitu di depan pintu, di pintu masjid, ketemu dengan jin kafir tentunya. Jin itu disapa oleh Rasulullah, "Hei jin, lo sedang ngapain?" Nah, kalau bahasa sekarang, kamu sedang ngapain di situ? Kemudian si jin menjawab, "Aku mau menggoda orang-orang yang sholat." Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau takut bahwa orang yang sedang sholat itu sedang beribadah dan menghadap kepada Allah? Kenapa kamu tidak takut dengan orang yang sedang beribadah? Kenapa kamu tidak segera masuk?" kata Rasulullah. Kemudian si jin menjawab, "Aku nggak berani masuk ke masjid. Saya takut kepada orang yang sedang tidur." Loh, kenapa? Kata Rasulullah. Kamu tidak takut kepada orang yang beribadah atau sedang beribadah, tapi malah takut kepada orang yang sedang tertidur atau tidur-tiduran di masjid. Kemudian si jin menjawab, orang yang sedang sholat tadi itu adalah orang bodoh yang sedang sholat, tidak berilmu dia. Sedangkan orang yang tidur-tiduran itu orang alim, tidurnya saja dia berzikir kepada Allah, tidurnya saja dia berbobot, sehingga saya tidak berani untuk masuk ke masjid, saya takut dengan dia. Maka hadis ini konteksnya adalah wala faqihin wahidin asyaddu ala syaitan min alfi abidin.
Nanti ada hadis yang berbeda menyangkut tentang bobot seorang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah yang lainnya. Ya. Wala faqihin wahidin asyaddu ala syaiton. Wala faqihin lan utawi bagi orang yang pandai agama. Wahidin kang siji iku asyaddu luweh abad ala syaitoni bagi setan min alfi abidin daripada katimbang 1000 orang yang beribadah. Jadi bobotnya lebih bagus satu orang yang pintar daripada 1000 orang yang beribadah. Walikulli syai'in imadun. Walikulli syai'in naliku tetap kedua siwiji-wiji imadun utawi pilar. Wa imadu hadaddin sedangkan pilar dari agama ini iku al-fikhu fikih. Bapak-Ibu sekalian, para pemirsa yang budiman, ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa setiap sesuatu atau segala sesuatu itu ada pilarnya. Kata Rasulullah, wa imatu hadaddin. Adapun pilar agama Islam, agama ini adalah al-fikhu, fikih. Kenapa fikih menjadi penting? Nah, ini kita coba telaah. Seseorang ketika dalam kehidupannya, ilmu fikih harus dijadikan sebagai ilmu pokok. Karena apa? Seseorang kalau nggak ngerti fikih, bisa jadi dia tidak mengerti atau belum mengerti bagaimana tata cara berwudu. Padahal wudu adalah merupakan syarat bagi orang sebelum menunaikan atau melaksanakan ibadah sholat. Maka betapa pentingnya ilmu fikih. Hingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap sesuatu itu ada pilarnya, ada dasarnya, dan fikih merupakan pilar atau dasar dari agama ini. Oleh karena itu, bagi para pemirsa yang budiman, yang ada di rumah, diupayakan agar supaya anak-anak kita sejak kecil telah dikenalkan dengan pelajaran fikih yang paling dasar. Biasanya para ulama ketika mengarang kitab, dalam kitab-kitab fikih diawali dengan babut toharoh, tentang bersuci. Kemudian di dalamnya adalah diantaranya tentang bagaimana berwudu, bagaimana bertayamum, bagaimana seorang perempuan ketika sudah memasuki usia balik, dia pasti akan menstruasi. Bagaimana seorang perempuan ketika nanti melahirkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua di dalam fikih. Ya. Kemudian setelah kita kenal dengan toharah, kita akan masuki dengan pelajaran berikutnya. Ada yang namanya sholat, kemudian ada yang namanya zakat, ada yang namanya haji. Ini di dalamnya, kalau kita tidak mempelajari fikih, maka kita tidak akan tahu. Saya ulangi, wa imatu hadaddin, wa imatu hadaddin utawi pilare ikilah agama. Wa imatu hadaddin utawi pilare ikilah agama iku al-fiqhu fikih. Wa ibnu Najjar lan riwayataken sapa Ibnu Najjar an Muhammad ibni Aliin saking Muhammad bin Ali, rakaatani utawi rong rakaat, rakaatani itu rong rakaat, 2 rakaat, rakaatani itu rong rakaat min alimin saking wong sing pinter,
min alimin saking wong kang pinter iku afdalu luwih utama min sab'ina rakaatan katimbang 70 rakaat min ghairi alimin daripada 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang tidak mengerti. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang pinter itu jauh lebih utama daripada sholat 70 rakaat tapi dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Maka betapa pentingnya kita berilmu. Sejak kemarin Rasulullah SAW memberikan spirit, memberikan clue kalau bahasa sekarang, memberikan tip agar supaya kita cinta kepada ilmu, agar supaya kita terus mencari ilmu sejak kita dilahirkan hingga kita dimakamkan atau ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian Imam Syafi'i kemarin sudah saya sampaikan, Imam Syafi'i hobinya mengembara mencari ilmu. Kemudian Imam Syafi'i membuat syair, ma fil maqami lidhi aklin wa dhi adabin min rohatin fadail autani wal taribi safir tajid iwadon amman tufarikuhu wan sofa inna ladidal aishi fin nasobi inni ra'aitu kufal ma'i yufsituhu insala toba wa illam yajilam yatibi al usturu laula firakul ghobi maftarosat wasahmu laula firakul qawsi lam yusibi wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan lamallahan nasu min usmin wa min arabi. Ini syair yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Hobinya beliau mengembara mencari ilmu. Kemarin sudah saya singgung sedikit. Kembali kepada materi pada sore hari ini. Wa Abu Nu'aim wal Khatib, wa Abu Nu'aim lan ngetokake utawa ngriwayataken sapa Abu Nu'aim wal Khatib lan Khatib an Imam Khatib atau Syekh Khatib an Abi Hurairah saking Abi Hurairah khiyaru ummati ulama'uha wa khairu ulama'iha. Khiyaru ummati utawi piro-piro pilihane umatku, kata Rasulullah. Khiyaru ummati utawi piro-piro pilihane umatku iku ulama'uha piro-piro ulama'i umat wa khairu ulama'iha utawi piro-piro baguse piro-piro wa khairu ulama'u utawi piro-piro wa khairu ulama'iha utawi baguse pira-pira ulamae umat iku ruhamauha pira-pira wong kang welas-welase ulama. Di sini para pemirsa yang budiman, kita harus cerdas dan waspodo. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru ummati ulama'uha. Pilihan-pilihan umatku adalah orang-orang yang cerdik pandai atau para ulama. Dan sebaik-baik para ulama adalah ruhama'uha, dia yang punya jiwa kasih sayang, cinta kasih. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa al ulama warasatul anbiya, kata Rasulullah. Para ulama ini menjadi pewaris para nabi. Ada nabi yang lemah lembut, ada nabi yang agak keras, ada nabi yang kaya, dan lain sebagainya. Nah, saya teringat waktu di pesantren dulu, Gus Koyum, guru saya, berwanti-wanti, berpesan kepada para santrinya,
jika kalian pulang dan menjadi ustadz atau menjadi ulama, maka ciptakan ruhul insaniyah, kata beliau. Bagaimana kita punya jiwa kemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mempunyai jiwa kasih sayang. Saya teringat itu. Apa artinya jiwa kasih sayang? Kita kepada manusia, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun backgroundnya, kita harus cinta dan saling mencintai. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh membenci. Beda agama jangan menjadikan halangan, beda mazhab jangan sampai menjadi halangan dan seterusnya. Ya, seperti yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus tengah-tengah. Ya, kita tengah-tengah, tidak boleh ekstrim, kita tidak boleh keras. Ya, maka Rasulullah SAW memberikan pembelajaran kepada kita, wa khairu ulama'iha ruhama'uha, carilah ulama-ulama yang adem, ulama-ulama yang tidak terlalu konfrontatif. Ya, yang ditunjukkan oleh para ulama kita bisa mengambil pelajaran dari para ulama-ulama kita yang santun, ya, seperti Gus Mus, betapa santunnya. Kemudian guru kita, ulama kita yang saat ini menjadi wakil presiden, ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Masya Allah, kemarin dicaci, dibully di medsos, dianggap Kiai odong-odong, kan keterlaluan ini. Ya, Kiai Ma'ruf Amin itu menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Berarti keulamaannya sangat diakui. Tetapi karena mungkin bisa jadi mereka tidak kenal dan tidak ngerti, sehingga ikut membuli. Ya, tidak boleh. Padahal Romo Yai Ma'ruf ini termasuk salah satu ulama yang santun, tidak pernah marah, penampilannya kalem. Ya, diharapkan kita semua bisa mewarisi beliau-beliau yang telah dicontohkan, ya, yang masih hidup saat ini, seperti Gus Mus, seperti Abuya Habib Lutfi Pekalongan, seperti Kiai Ma'ruf, dan masih banyak contoh-contoh kiai kita yang betul-betul menjadi ruhama, mengayomi, santun, adem, enak. Ya. Ala iling-iling wa annallaha la satamene Gusti Allah taala iku la yaghfiru yakti bakal ngapura sapa Allah lil alimi bagi wong sing pinter, lil alimi bagi wong sing ngalim, ngapura arba'ina ing 70 apane dampan dosane, qabla ayyafira sadurunge yen to ngapura sapa Allah lil jahili bagi wong sing bodoh. Hai eling-eling, ingatlah kalian semua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni orang yang pinter, orang yang alim 40 dosa sebelum mengampuni orang yang bodoh dzamban 1 dosa. Ya, Allah mengampuni terhadap orang-orang yang alim dulu, 40 dosanya diampuni dulu. Sementara bandingannya dengan orang yang bodoh, orang yang tidak berpengetahuan, baru 1. Ya. Saya ulangi, ala iling-iling wa annallaha ta'ala saat temani Gusti Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala iku la yaghfiru yakti bakal ngapura sapa Allah. Allah akan mengampuni min lil alimi bagi orang yang berpengetahuan. Kalau panjenengan berpengetahuan, sama posisinya. Oleh karena itu panjenengan jangan sungkan-sungkan belajar ilmu. Ustaz, saya sudah tua, nggak ada istilahnya belajar ilmu itu terlambat. Kapanpun bisa, ya, kapanpun bisa. Karena Rasulullah SAW kemarin sudah saya sampaikan, mencari ilmu itu ada 2 dimensi. Dimensi yang pertama ada dimensi waktu. Belajar ilmu tak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun kita bisa. Apalagi sekarang banyak fasilitas melalui medsos seperti YouTube, tapi bukan berarti
wah sudah ada YouTube, oleh karena itu saya belajar lewat YouTube saja, jangan. Ya, kalau bisa muqabalah, ya, bisa berhadapan langsung dengan gurunya, ya, agar supaya sanadnya nyambung. Ya. Jadi kalau khawatir ada kiai yang mengatakan atau para ulama mengatakan apabila kalian mencari ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Ini jangan sampai. Oleh karena itu kalau bisa hadiri majelis taklim, ya. Kalau ada aktivitas di masjid, ikuti. Ada majelis taklim di tempat di mana kita bisa melakukan, kita bisa ikuti. Apalagi kalau kita sudah menjadi pensiunan yang banyak di rumah, diharapkan kita isi waktu kita untuk mencari ilmu. Kalau kemarin waktu kita habis untuk mencari kekayaan, di hari tua kita habiskan waktu kita untuk mencari ilmu, mendengarkan tausiah atau mauidhah dari para ulama kita. Betapa nikmatnya menjadi orang yang berilmu. Betapa enaknya dan indahnya bagi orang yang punya ilmu. Saya lanjutkan. Ala wa anna Allah ta'ala la yaghfiru lil alimi arba'ina dzamban qabla an yaghfira lil jahili dzamban wahidan. Ala eling-eling, hai, diingatkan oleh Rasulullah. Ala eling-eling, ingatlah. Wa annal alima lan satemene orang yang pinter, wa annal alima lan satemene wong sing pinter, ar-rahima kang duweni sifat welas asih, cinta kasih. Iku yaji'u bakal teko, iku yaji'u akan datang sapa orang yang pandai yang punya sifat cinta kasih. Kapan? Yaumal kiamati, besok pada hari kiamat. Wa anna nurahu lan satemene cahayane wong sing pinter, wa anna nurahu lan satemene cahayane wong sing pinter iku qad adha, betul-betul akan menerangi. Iku qad adha, teman-teman madangi. Iku qad adha, teman-teman madangi apa alim. Yamsi halim laku sapa alim fi ing dalem nur ma bainal masyriqi, antarane tanah wetan, tanah timur, wal maghribi dan tanah barat. Kama yudiu kaya oleh madangi apa al kaukabul bintang aduriyu kang mencorong. Ala wa innal alima, ala eleng-eleng, wa annal alima, sesungguhnya orang yang alim, ar-rahima yang punya sifat belas kasih, punya sifat cinta kasih, iku yaji'u bakal hadir, bakal datang yaumal kiamati, besok pada hari kiamat. Wa anna nurahu, dan sesungguhnya nurnya orang yang pinter, orang yang alim, iku qad adha, betul-betul akan menerangi. Yamsi halim laku fihi ing dalam nur ma bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Kama yudi'u kaya oleh madangi apa al kaukabu lintang aduriyu kang mencorong. Besok pada hari kiamat orang-orang alim akan memancarkan cahayanya, ya, akan memancarkan cahayanya dari timur menuju ke barat bagaikan bersinarnya bintang-bintang. Nah, jadi betapa manfaatnya orang yang pinter, yang alim. Oleh karena itu masih ada peluang dan kesempatan bagi kita semua. Dari sisa-sisa waktu kita pakai untuk belajar dan belajar. Jangan sampai kita tertinggal dan kita masih bodoh. Watailami an Ibni Abbasin idza mata nalikane mati, nalikane seto, idza mata nalikane seto sapa al alimu wong sing alim, idza mata nalikane mati wafat sapa al alim orang yang alim, sawwara mongko gampang gambaraken, sawwara mongko gambaraken sapa Allah Gusti Allah ilmahu ing ilmune wong sing alim, fi qabrihi ing dalam kuburane alim. Saya ulangi,
An Ibni Abbasin idza mata tatkala mati. Siapa yang mati al alimu wong sing pinter, orang yang alim, sawwara mongko nggambaraken sapa Allah Gusti Allah. Sawwara mongko menggambarkan sapa Allah Gusti Allah ilmu orang sing pinter. Fi qabri ing dalam kuburane alim. Fi qabri ing dalam kuburane alim. Yuknisu hale ngonconi. Nah, ini kalau kiai saya dulu menerjemahkan yuknisu hale ngonconi apa ilmu ing alim ila yaumil kiamati hingga hari kiamat. Wa yadra'u lan nolak apa ilmu anhu saking alim hawa mal ardi ing pira-pira gegremetane bumi. Luar biasa nih ya Allah. Ya kata Rasulullah ya dari Ibnu Abbas, tatkala seorang yang berpengetahuan, orang yang berpendidikan, orang yang alim itu meninggal dunia, kata Rasulullah, maka Allah akan menggambarkan ya ilmunya itu di dalam kuburan menjadi kawan. Ya, ilmunya seseorang yang orang alim yang meninggal dunia itu akan menemani hingga hari kiamat. Ilmunya orang alim digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menemani orang yang pandai cerdik tadi di dalam kuburan hingga pada hari kiamat. Wa yadra'u anhu hawa mal'ab, dan ilmunya orang yang alim tadi dapat menolak ya, wa yadra'u, dan bisa menolak hawa mal ardi, gegremetan. Apa gegremetan itu? Bisa cacing, bisa hewan-hewan yang ada di dalam tanah itu ya, maka jangan heran, dan sering kita mendapatkan cerita-cerita positif orang yang alim ketika sudah meninggal dunia dan sudah dikubur bertahun-tahun ya, bahkan kita sudah tidak ingat lagi, sudah lupa bahwa di situ ada kuburan orang yang alim. Kemudian ketika ada orang yang meninggal dunia dan menggali tanah ya, karena itu udah lupa, tidak ada yang ingat ya, beranak pinak, sudah ada yang nggak ada yang ngerti. Ternyata di situ kita temukan makbarah atau kuburannya orang yang alim. Apa yang terjadi? Sering orang yang alim itu masih utuh ya, masih utuh, jasadnya masih utuh ya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, yuknisu ila yaumil qiyamah, ilmu yang dimiliki orang yang alim menemani hingga pada hari kiamat. Wa yadra'u anhu hawa mal'ab, dan ilmunya dapat menolak gangguan-gangguan dari hewan-hewan yang ada di dalam perut bumi ya. Maka berbahagialah bagi Anda semua yang hari ini mau menuntut ilmu sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua termasuk orang atau tergolong sebagai orang yang berpengetahuan, bukan lagi orang yang bodoh. Wa Abu Syekh wa Tailami an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma idza jtama al alimu, idza jtama analikane den kumpulaken, idza jtama analikane kumpul, idza jtama analikane kumpul sapa al alimu wong alim, wal abidulan wong sing ahli ibadah, alas sirati, di satu jembatan ya. Nanti di akhirat ketika kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dikumpulkan antara orang alim dengan orang yang ahli ibadah bareng ini melewati siratal mustaqim ila lil abid. Kilatin ucapakan lil abidi, bagi orang yang berahli ibadah, udkhul al jannata, udkhul manjinga sapa sira, udkhul mlebu sapa sira al jannata ing surga ya. Ini ada yang mustame' atau muhibbin, saya minta agar supaya diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Idza jtama'a, tatkala dikumpulkan. Siapa yang dikumpulkan? Al alimu, orang yang alim ya, satu.
yang kemudian wal abidu dan orang yang ahli ibadah. Jadi antara orang alim dan orang ahli ibadah dikumpulkan alas siroti di jembatan, ya. Jembatan itu bukan jembatan di dunia ini, nanti di akhirat nanti. Kila diucapkan lil abidi bagi orang yang ahli ibadah, udkhul al jannata, kata Allah, masuklah kamu ke surga. Wa tana'am, dan nikmatilah kamu bi ibadatika, sebab ibadahmu, ya, sebab akibat sebab ibadahmu, nikmatilah surga, kata Allah kepada orang yang ahli ibadah. Wakila lil alim, dan kemudian disampaikan kepada orang yang alim, ya, kif, berhentilah guna di sini. Tapi kadang saya kalau tidak terjemahkan pakai bahasa Jawa rasanya kurang pas, karena pada waktu kita belajar di pesantren itu sangat indah dan enak kalau kita bisa menerjemahkan pakai bahasa Jawa dan utawi iki-ikuit untuk mengetahui posisi nahwunya, ya. Jadi sambil saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia, saya terjemahkan pakai bahasa Jawa. Tadi udah bahasa Indonesia, sekarang bahasa Jawanya. Idza stama analikane tin kumpulaken, idza stama analikane kumpul sapa ala limu wong sing alim, wal abidu lan wong sing ahli ibadah ala sirati ing atase jembatan. Kila den ucapaken lil abidi, kila mengko den ucapaken lil abidi bagi wong sing ahli ibadah, udhul manjinga sapa sira, udhul mlebu sapa sira abid, orang ahli ibadah, al jannata ing surga. Watana amalan ngenak-ngenakno sira utawa nikmatilah sira bi ibadatika sebab ibadah ira. Wakilalan den ucapaken lil alimi bagi wong sing alim, kif mandeka sapa sira gunana ing kene fasfa, mongko nulungono sapa sira, fasfa mongko nyafaatono sapa sira, liman mawar maring wong abab tekang seneng sapa sira, liman maring wong abab tekang demen apa seneng sapa sira. Fa innaka mongko sak temene sira iku la tasfa'u, ora bisa nyafaati sapa sira li ahadin maring wong siji illa syafa'ta kejaba ila syafa'ta kejaba nyapaati sapa sira. Faqama mongko ngadeg sapa alim maqamal anbiya ing panggonane pira-pira nabi. Ini perbedaan antara orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah. Kata Rasulullah, nanti antara orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah dibarengkan, ya, bersama-sama akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada orang yang ahli ibadah, hei orang yang ahli ibadah, masuklah kamu ke surga, ya, masuk. Wah, berarti lebih cepat orang yang ahli ibadah, ya, kalau konteks kalimat ini seakan-akan begitu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih kepada orang yang ahli ibadah. Wakila lil alim kif huna, berhentilah kamu di sini. Untuk apa ini? Ternyata orang alim bisa mensyafaati, bermanfaat, bisa menolong orang yang dicintai. Ya, di sini salah satu, ya, alasan kenapa ini, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, membolehkan orang berziarah kubur. Ya, lo kok ziarah kubur konteksnya apa? Orang ziarah kubur yang diziarahi pasti orang-orang alim. Wali Songo udah sangat terkenal, ya, orang yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, namanya Wali Songo. Karena masyarakat merasa, ya, kenal dengan ilmu agama dari neneknya, kakeknya, turun temurun, ternyata bersumber dari Wali Songo, sehingga para ulama, para masyarakat, ya, saking mahabbahnya, saking cintanya, kepingin menghargai nenek moyangnya dulu, sehingga berziarah ke makam para wali tadi.
Kenapa sampai hari ini Gus Dur diziarahi banyak orang? Karena orang merasa Gus Dur ini mempunyai sesuatu yang pernah diberikan kepada umat Islam di Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Kemudian kenapa orang-orang pada berziarah ke makam Mbah Hashim, berziarah ke makam-makam para ulama, para aulia? Di sini ternyata besok pada hari kiamat, ternyata para ulama, orang yang ahli ilmu, dihentikan oleh Allah. Kif hina, fashfa' liman ahbabta. Kau berikan syafaat, kau nulungi, tolonglah orang yang kamu cintai. Kalau kita tidak pernah datang ke kuburan, kita tidak pernah sowan kepada orang yang alim, ya tidak akan dicintai. Ya. Apakah kenal? Diketahui ketika seseorang pernah berziarah ke makam Sunan Kalijogo umpamanya, ya, saya yakin Sunan Kalijogo akan kenal kepada kita. Ya, walaupun kita nggak pernah ketemu, ya, seperti halnya ketika kita tidak pernah ketemu sama Rasulullah SAW, ya, jauh sekali, ya, 1441 tahun, ya, sampai hari ini, ya, kita tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi kita yakin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad akan bisa memberikan syafaat. Di situ, maka kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bentuk cinta kita dengan maulid Nabi. Bentuk cinta kita dengan baca sholawat. Ya, sama halnya, karena ulama adalah merupakan pewaris para nabi. Ya, di sini disebutkan, kenapa ulama bisa memberikan syafaat? Faqama maqamal anbiya. Karena ulama memposisikan diri, diposisikan sebagai pewaris para nabi. Maka beliau-beliau para orang yang alim bisa memberikan syafaat. Ya, ini bukan saya yang ngomong, Rasulullah SAW. Fashfa' liman ahbabta fa innaka la tashfa' li ahadin illa syafa'ta faqama maqamal anbiya. Bahwa para ulama akan bisa memberikan syafaat, bisa menolong orang yang dicintai, ya, karena posisinya diposisikan sebagai para waris para nabi, pewaris para nabi. Ya, jadi inilah sekaligus menjawab, termasuk diantaranya kenapa kita sama ulama harus mencium tangan. Ini karena takriman wa ta'dhiman. Ya, bukan menyembah. Mencium itu bisa jadi adalah karena saking cintanya kita cium, ya. Karena kita cium karena kita cinta. Dan nanti di akhirat karena kita cinta kepada ulama, insya Allah para ulama itu akan bisa menyelamatkan kita. Karena kita orang bodoh, kita tidak punya apa-apa. Yang punya sesuatu adalah, yang punya ilmu adalah para ulama. Ulama itu adalah para pewaris para nabi. Ya. Jadi saya ulangi supaya ini menjadi pegangan kita. Betapa kita harus menghormati ulama. Betapa kita harus gondelan para ulama. Ya. Kalau saya paling gampang, ya Allah, saya yakin, ya Allah, suatu saat nanti ketika kami dipanggil sama Allah, ya, kemudian kami punya guru, saya punya guru, saya akan gondeli dulu yang guru pertama saya, Mbah Muslih Merangkir. Saya akan gandulan kepada Mbah Sahal Mahfud Kajen. Saya akan gandulan kepada Mbah Mansur. Mbah Mansur saya gandulan sama Mbah Halim Maksum. Ya, katakanlah beliau-beliau tidak bisa menolong kita, gondelan lagi kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari tidak bisa gondelan kepada Mbah Khalil, dan seterusnya hingga Rasulullah SAW. Insya Allah saya yakin kalau kita cinta pada ulama, kita akan terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Dan saya yakin di akhirat nanti, kalau kita cinta sama ulama, kita akan diselamatkan seperti dalam hadis ini. Ya, saya ulangi sekali lagi, karena ini hadis luar biasa. Wakila lil alim qif huna. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ketika menyampaikan pada para ahli ibadah disuruh pada silahkan Anda masuk surga. Tetapi orang yang alim ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditahan bukan untuk diapa-apakan, tapi justru diberikan ya kesempatan untuk turut menyelamatkan orang yang dicintainya. Kata Rasulullah, wakilalan dan ucapaken lil alimi, bagi orang alim, kifhuna, berhentilah kamu di sini, fashfa liman ahbabta, berikan syafaat, berikan pertolongan kepada orang yang engkau cintai. Wal khatibu an Utsman radhiyallahu anhu
awaluman. Nah ini hadis penguat dari hadis yang sebelumnya. Awaluman utawi kawetane wong, awaluman utawi orang yang pertama, yasfa'u kang iso nyafaati, iso nyelametaken yaumal kiamati ing dalam dina kiamat iku al anbiya pira-pira nabi. Iku al anbiya pira-pira nabi, summal ulama'u, kemudian para ulama. Ini yang ngomong, yang bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, awaluman utawi kawitane wong yasfa'u kang iso nyafaati sapa men yaumal kiamati ing dalam dina kiamat iku al anbiya pira-pira nabi, summal ulama mongko kari-kari para ulama, summa syuhada mongko kari-kari wong sing mati syahid. Bukan mati syahid loh ya, mati syahid. Seperti siapa? Ya, paman Rasulullah, ya, Sayyidina Hamzah yang meninggal di peperangan Uhud. Ya, jadi runutannya nih, yang akan bisa memberikan pertolongan kita besok pada hari kiamat adalah may yashfa yaumal qiyamah al anbiya. Urutannya para nabi. Kita punya nabinya bernama Muhammad SAW. Tapi kita juga harus percaya dengan nabi-nabi yang lain, yang jumlahnya yang harus kita ketahui adalah 25 nabi. Kemudian summal ulama, yang akan bisa menyelamatkan kita besok pada hari kiamat adalah para ulama kita. Oleh karena itu kita jangan benci ulama, kita jangan musuh ulama, ya. Ulama yang bagaimana? Tadi di depan kita udah dikasih clue sama Rasulullah SAW, adalah khairul ulama, adalah orang yang punya jiwa kasih sayang, bukan yang suka marah. Fa innahum summa syuhada mongko kari-kari syuhada wa huwa an anasin wa an anasin, ya saya ulangi, ternyata berhenti di sini. Awalu man utawi kawitane wong yasfa'u kang bisa nyafaati sapa man yaumal kiamati, besok ning dina kiamat iku al anbiya pira-pira nabi, sumal ulama moko kari-kari pira-pira ulama, summa syuhada moko kari-kari pira-pira wong sing mati syahid, orang yang akan bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberikan penyelamatan atau bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Ada yang pertama adalah para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga orang-orang yang mati syahid. Wa an anasin fadlul alimi ala ghairihi ka fadlin nabi ala ummatihi. Fadlul alimi utawi keutamaane wong sing ngalim, orang yang pinter, ala ghairihi kepada terhadap selain orang yang alim, iku ka fadlin nabi kaya dene keutamaane nabi ala ummatihi ing atase umate nabi. Keutamaan orang yang alim ya terhadap yang lainnya itu bagian keutamaan Nabi terhadap umatnya. Jadi betapa orang yang alim itu mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Maka di awal pembahasan tentang ilmu, Allah Subhanahu wa taala saya ingatkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita semua dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi saya ingatkan pada diri saya sendiri dan panjenengan semua, Bapak Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa mencari ilmu dan mencari ilmu. Jangan ada kalimat kita bosan, jangan ada kalimat kita tidak ada waktu. Sempatkan walaupun sebentar. Di dalam pelajaran kita yang sebelumnya, kita belajar 1 jam ilmu, belajar ilmu 1 jam itu lebih utama, lebih baik daripada sholat malam, ya, sholat sunnah malam semalam suntuk, kata Rasulullah. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan sholat malam, bukan.
Artinya bila dibandingkan, itu lebih baik kita belajar 1 jam ilmu. Karena apa? Bandingannya lagi, seperti yang tadi ada cerita, ketika seseorang itu ahli ibadah tapi bodoh, ya, itu setan mudah untuk menggoda. Tetapi ketika ada orang yang walaupun dia seakan-akan tidur, tapi karena dia itu berilmu, ditakuti oleh jin, ditakuti oleh setan. Oleh karena itu kita berupaya semaksimal mungkin agar supaya kita bisa meluangkan waktu untuk belajar agama, belajar ilmu. Kita lanjutkan sedikit lagi, masih ada waktu 10 menit. Wa an Jabirin an saking Jabir, akrimu mulyakno sapa sira kabeh al ulama ing ulama. Akrimu mulyana sapa sira kabeh al ulama fa innahum mangko satemene ulama iku warasatul anbiya dadi pira-pira pewarisi para nabi. Iku warasatul anbiya dadi pewarisi pira-pira nabi. Faman mongko utai sapane wong iku akrama mulyaken sapa man. Iku mulyaken sapa man hum ing. Faman utai sapane wong iku akrama mulyaken sapa man hum ing ulama. Fakat akrama mongko teman-teman mulyakaken sapa man Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan pira-pira utusane Gusti Allah. Jadi Jabir kata Rasulullah, akrimu muliakanlah kalian semua al ulama kepada ulama. Ya, kita muliakan, betul-betul kita muliakan. Saya menyeru kepada sahabat saudara-saudaraku, panjenengan semua kalau benci kepada seseorang jangan membuli, ya. Orang yang terhormat seperti Abuya Ma'ruf Amin, ya, orang yang alim, menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia, ya, pernah menjadi Rais Syuriah PBNU, jangan kau bully, jangan. Ya, saya ingatkan di bulan Ramadan ini, andaikan Anda tidak suka kepada kiai atau ulama, jangan kau bully. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Ya, jangan. Jadi di dalam hadis Rasulullah yang lain, cintailah kamu pada orang itu biasa-biasa saja. Siapa suatu saat nanti, ya, kamu benci kepadanya. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau kamu membenci orang, jangan banget-banget, biasa-biasa saja. Siapa tahu orang yang kamu benci suatu saat akan menjadi orang yang kamu cintai. Jadi jangan sampai, ya, apalagi beliau menjadi orang yang terhormat. Akrimu al ulama, akrimu padha mulya sira kabeh al ulama ing pira-pira ulama. Fa innahum mongko satemene pira-pira ulama iku warasatul. Paman mongko utahe sapane wong iku akrama, barang siapa yang memuliakan kepada ulama, faqad akramallahu wa rasulahu. Orang yang mau memuliakan ulama, maka pada dasarnya dia memuliakan Allah dan memuliakan para utusannya. Jadi ini, apalagi kita bangsa Indonesia yang diajarin, ya, akhlak, diajarin tata krama. Jangan sampai kita membuli, ya, jangan sampai kita membenci ulama yang sudah diakui keulamaannya. Wa Ibnu Asakir an Abi Sa'idin, mantan sapane wong iku allama mulang, iku allama mulang sapa man ayatan ing saayat min kitabillah saking ayat min kitabillah sing kitab Gusti Allah, au baban utawa satu bab min ilmin saking ilmu, anma mongko nambahi sapa Allah Gusti Allah ajrau ing pahalane man ila yaumil kiamati hingga hari kiamat. Panjenengan semua punya potensi yang sama seperti ulama yang lain. Apa potensinya itu? Kata Rasulullah, man allama, atau bisa man tadi sama alima, ngerti.
ngerti aja. Ini lebih mudah ini kalau disebutkan, kalau dibaca alim. Men sapane wong ku alima weruh ngerti ayatan satu ayat min kitabillah au baban min ilmin. Ada orang mengetahui satu ayat saja dari ayat yang bersumber dari kitabullah, au baban atau satu bab min ilmin, dari ilmu, seperti bab tentang ilmu ini atau kemarin bab tentang keimanan, ya. Apa kata Rasulullah? Anallahu ajru ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan tambahi pahalanya hingga pada hari kiamat. Oh kalau gitu kami belajarnya cuma satu ayat saja. Enggak begitu. Satu ayat saja Allah akan kasih ya hingga pada pahala hingga sampai hari kiamat. Apalagi kalau kita mau belajar berbagai sebanyak-banyaknya ayat atau belajar berbagai bab tentang ilmu. Ya, ini harus memberikan spirit ya. Saya ulangi, wa ibnu Asakir an Abi Sa'idin man utai sapane ko alima weruh. Nah, saya terjemahkan alima saja. Mangta sapane ko alima weruh sapa man ayatan ing saayat min kitabillah saking kitab Gusti Allah baban utawa sabab min ilmin saking ilmu anma mengko nambahi anma mengko nambahi sapa Allah Gusti Allah ajru ing pahalane man ila yaumil kiamati itu moko maring dina kiamat. Yang terakhir wa Ibnu Majah an Muadz bin Anas mantai saware wong iku allama kalau yang di atas juga kalau kita rujuk pada hadis yang di bawah berarti allama mulang berarti. Saya ulang kalau gitu. Mantai sapane iku allama mulang sapa man ayatan ing saayat min kitabillah wa aubaban min ilmin anallahu ajra ila yaumil qiyamah wa Ibnu Majah an Muadz bin Anas. Mantai sapane wa iku allama mulang sapa man ilman ilmu falahu maka tetep ketuwe man ajrun utawi pahala ajruman utawi pahalane wong amilakan ngamalaken sapa man bi kelawan ilmu wala yungkosu. Nah, yang kusu iki mabni majul wala yungkosu lan ora den suda wala yungkosu ora den suda apa min ajil amili saking parane wong sing lakoni. Sampeyan mulang ilmu satu ilmu bab tentang ilmu tadi atau bab tentang keimanan ya, kemudian disampaikan kepada orang lain, orang itu melakukannya dan kemudian dapat pahala. Maka kamu yang pernah menunjukkan, memberitahu, mengajari orang yang Anda ajari itu dapat pahala, mengalir terus pahalanya hingga hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi kita punya kesempatan yang sama. Siapapun punya kesempatan yang sama untuk bisa mengajar, memberitahu. Ya, mengajar tidak harus formal di kelas. Ya, ngasih tahu sama anaknya, Nang, Cung, ayo kita ngaji. Yuk bersama-sama kita ngaji. Yang dibaca oleh anak kita ya, ketika kita mengaji satu ayat, pahalanya kita juga ikut merasakan. Kita dapat merasakan pahalanya dari anak kita yang kita suruh untuk mengaji atau belajar. Okay? Demikian para pemirsa yang terhormat, saya mengingatkan kembali kepada diri saya dan kita semuanya. Hargailah dan hormatilah para ulama kita. Jangan engkau caci maki, apalagi di bulan Ramadan. Ya, kita kalau nggak suka ya sudah, jangan sampai mulut kita, ya, mata kita, tangan kita menggerakkan untuk membenci mereka. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Ya, Rasulullah tidak punya jiwa yang pendengki. Kalau kita merasa ya kepingin dianggap sebagai umat Muhammad, maka perilaku, ya, tata cara kehidupan atau segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sebisa mungkin kita lakukan. Rasulullah tidak pernah mencaci maki. Walaupun Rasulullah pernah diludahin, Rasulullah pernah dilemparin batu, tapi Rasulullah tidak pernah mempunyai sifat pendendam. Hal yang sama kepada panjenengan. Panjenengan semua, kita semua jangan sampai kalau kita nggak cocok kepada seseorang yang alim, kemudian kita membuli, kita menghina dan bahkan menghinanya. Ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat untuk berbuka puasa. Salam dari kami untuk keluarga Anda semua yang ada di rumah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkahnya bulan Ramadan kita diberikan kesehatan. Berkahnya bulan Ramadan COVID-19 segera pulang. Dipanggil lagi oleh Allah untuk diem saja supaya tidak lagi menyebar ke negara manapun, ya. Semoga kita bisa menunaikan ibadah Ramadan penuh sampai 30 hari. Kita semuanya diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa biniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam untuk Kang Sa'dun yang ada di Mekah sana, ya. Salam untuk Pak Dubes. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.